Ini kita akan membuat presentasi sederhana menggunakan hyperlink dengan bantuan aplikasi PowerPoint. Pertama, kita buka dulu PowerPoint-nya, lalu kita klik New. Di sini blank PowerPoint. Kita akan memilih dulu yang blank PowerPoint dan kemudian kita akan masuk ke PowerPoint-nya. Nah, di tampilan awalnya kita lihat seperti ini default-nya. Untuk judulnya di halaman 1. Nah, kita tinggal ketikkan di sini, di klik to add title, kita klik, kita ketikkan judulnya. Di sini misalnya kita ketikkan judul aneka sumber penghasilan tambahan. Di bagian title-nya aneka sumber income tambahan. Lalu nanti untuk subtitle-nya akan kita hapus. Sini nanti kita klik untuk subtitle-nya, lalu kita tekan delete. Nanti dia akan hilang. Nah, kemudian untuk aneka sumber income tambahannya bisa kita atur supaya dia lebih ke bawah, lebih besar fontnya dan lain-lain. Nah, untuk layoutnya juga macam-macam. Sebenarnya kita bisa pilih juga di layout. Di home itu kita bisa pilih aneka title and content, title slide, section header dan sebagainya sesuai kebutuhan kita. Di sini kita coba ubah dulu, kita drag, kita klik ke bawah, kita geser, lalu kemudian di sini kita bisa pilih juga untuk desainnya supaya tidak terlalu polos. Kita juga bisa ambil dari internet, ada bawaan dari PowerPoint-nya, atau kita bisa juga buat sendiri, customize. Di sini kita akan pakai dulu yang dari PowerPoint-nya. Di sini juga sudah banyak pilihannya. Nah, kita sudah pilih, kemudian kita akan lanjutkan. Lalu kita masuk ke halaman kedua. Di sini kita bisa pilih new slide di home. Di sini kita klik. Nah, di situ muncul angka 2, halaman kedua. Kita lihat di sebelah kiri untuk petunjuknya. Kita bisa pilih layout yang kita inginkan. Di sini misalnya kita pakai layout yang ada, terus kita ketikkan sumber penghasilan untuk judulnya, lalu nanti isinya kita ketikkan di bawahnya. Di situ kita lihat ada bullet, kita gunakan bullet bawaannya. Di sini kita ketikkan misalnya macam-macam penghasilan, ada penghasilan utama, tambahan, lalu di sini kita ada investasi. Ada 3 bullet yang kita pakai di sini. Nah, kemudian jika kita ingin mengganti bulletnya, kita tinggal pilih di bagian atas di situ. Di bagian yang dilingkari merah di situ bulletsnya, kita tinggal klik lalu pilih yang kita inginkan. Sini misalnya saya ganti yang kotak. Jika kita ingin tiga-tiganya, kita blok semuanya lalu kita pilih kotak. Sini jika kita klik enter, otomatis akan berubah menjadi kotak. Nah, di sini kita lihat sudah ada 3 bullets di situ. Kita ingin tambahkan di bawah yang utama misalnya sub bullet. Di situ kita bisa pilih bullet lagi, ingin membedakan tanda bulletnya, kita pilih misalnya yang tanda berbeda, lalu kita ketikkan di situ misalnya gaji. Nah, gaji bulanan. Kemudian di bawah tambahan kita klik enter, lalu di situ kita bisa tekan tab, dia akan menjorok ke dalam, lalu di situ kita bisa pilih tanda panah yang sama dengan sebelumnya untuk sub bulletnya. Lalu kita tambahkan halaman ketiga, kita bisa tekan Ctrl M untuk menambahkan halaman. Kemudian di sini kita ketikkan di judulnya, misalnya kita ingin membahas lebih detailnya untuk masing-masing penghasilan. Di sini misalnya penghasilan utama, lalu di bagian penghasilan utama itu ada gaji bulanan. Jadi kita ketikkan satu persatu di situ. Kemudian setelah kita ketikkan, misalnya di bagian yang sumber penghasilan kita hanya tampilkan yang utama, tambahan dan investasi. Jadi kita hapus saja yang gaji bulanan dan yang driver Gojeknya. Nanti kita inginnya begitu kita klik utama, nanti dia akan masuk ke halaman ketiga, yaitu yang penghasilan utama. Nah, berarti kita harus membuat hyperlink sehingga pada saat kita klik utama, dia akan langsung masuk ke halaman ketiga. Caranya di situ kita masuk ke
insert. Di bagian atas kita pilih insert. Bagian tab insert itu kita pilih yang bagian link yang dilingkari merah. Nah, nanti kita akan melink yang tulisan utama ini ke halaman ketiga. Nah, di sini kita pilih karena dia ada di dokumen yang sama, kita pilih yang place in this document. Di sebelah kiri tab itu kita klik, lalu kita pilih yang slide ketiga itu penghasilan utama, kita klik lalu kita finish. Nah, di situ sudah berubah, tampak terlihat ada garis bawah biru. Nanti jika kita klik utama akan masuk ke page ketiga. Kita coba lihat di slideshow-nya. Di situ kita coba lihat from current slide untuk langsung ke slide yang ini. Kalau mau dari awal kita klik yang from beginning. Di sini kita sudah lihat langsung contoh slide-nya, dan pada saat kita klik utama dia akan langsung masuk ke halaman page ketiga penghasilan utama. Nah, kalau ingin keluar dari slideshow itu kita pencet escape. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu untuk membuat penghasilan tambahan. Di situ kita klik Ctrl M lagi untuk membuat page baru. Di situ kita klikkan penghasilan tambahan. Di bagian penghasilan tambahan ini kita ketikkan 3 bullets, yaitu ada driver Gojek, guru les, dan YouTuber. Nah, berarti sudah ada 4 halaman. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi ke sumber penghasilan. Di sini saya ingin mengklik tambahan menjadi masuk nanti ke halaman keempat. Nah, caranya sama, kita masuk ke link, kemudian kita pilih page in this document, kita arahkan ke halaman keempat tambahan. Nah, di sini terlihat sudah muncul garis bawah dan biru. Kita klik, dia akan langsung masuk ke halaman keempat tambahan. Nah, sekarang jika kita ingin misalnya klik tombol supaya dari sini kita bisa langsung kembali ke sumber penghasilan, kita bisa pilih misalnya untuk bentuknya dulu. Di sini kita masuk ke insert shapes, kita pilih bentuk yang kita inginkan. Misalnya di sini saya pilih bentuk bintang. Jadi nanti pada saat saya klik tanda bintang, itu akan kembali ke halaman sumber penghasilan. Jadi tidak usah kita manually kembali, tapi tinggal klik tombol bintang ini. Nah, sekarang sama seperti link, cuman kita pilih di sini action. Lalu kita lihat di sini ada hyperlink to. Di sini kita pilih hyperlink to, diarahkan ke halaman kedua sumber penghasilan. Nah, kita lihat di sini pilih slide. Pilih yang item slide, lalu di situ nanti kita pilih slide yang kedua sumber penghasilan, lalu kita klik OK. Nah, di sini pada saat kita klik bintang nanti akan langsung kembali ke halaman kedua. Kita coba lihat langsung di slideshow-nya. Shift F5, kita klik tanda bintang, dia akan kembali ke sumber penghasilan. Nah, jadi kita klik tambahan, dia akan kembali ke halaman tambahan page 4. Jadi dia akan bolak-balik. Nah, sekarang kita kembali dulu ke slideshow-nya. Kita escape, tekan escape. Sekarang kita kembali ke slide-nya. Di sini kita akan buat halaman kelima, tapi di sini kita ingin mengcopy dari halaman keempat agar kita tidak usah buat lagi buttonnya untuk bintangnya itu. Jadi di sini kita akan klik duplicate slide atau Ctrl D. Nah, nanti akan langsung menduplikasi halaman keempat. Kita klik duplicate slide, lalu di situ halaman kelimanya kita lihat sudah isinya sama persis dengan halaman keempat, termasuk ada button bintangnya. Di slide kelima ini kita tinggal ganti isinya yang kita ingin ganti. Misalnya tambahan kita ganti dengan investasi, lalu isi-isinya kita ganti dengan yang sesuai dengan investasi. Misalnya kita ganti jadi deposito, kemudian saham, kemudian kita ganti menjadi rumah atau real estate. Nah, sekarang kita coba untuk buttonnya apakah berfungsi atau tidak. Kita coba masuk lagi ke dalam slideshow-nya, Shift F5. Sini kita coba klik bagian bintangnya. Nah, dia kembali ke bagian halaman kedua sumber penghasilan. Nah, sekarang tinggal di bagian sumber penghasilan
kita buat linknya di bagian investasi agar pada saat kita klik dia akan masuk ke halaman 5 yaitu investasi. Caranya sama seperti sebelumnya sudah kita coba, yaitu ke link, lalu kita tinggal linknya kita ganti ke yang 5 investasi, lalu kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah ada linknya. Jadi nanti pada saat kita klik investasi dia akan ke investasi. Jangan lupa untuk selalu meng-save untuk pekerjaan yang sudah kita lakukan. Sering-seringlah untuk nge-save pekerjaan kita. Di bagian atas sudah kita save dengan aneka sumber penghasilan. Jangan lupa setiap beberapa menit usahakan save dengan Ctrl S. Nah, itu di bagian penghasilan utama belum ada tanda bintangnya. Nah, sekarang kita bisa copy paste dari tanda bintang yang ada di page 4 misalnya, karena fungsinya mengembalikan ke halaman kedua. Ini sama saja fungsinya. Kita tinggal copy paste, lalu kita copy di halaman keempat, paste di sini penghasilan utama, lalu nanti dia akan diklik bintangnya, dia akan menuju ke halaman kedua. Kita coba langsung di sini di slideshow-nya. Nah, kita lihat di penghasilan utama, kita klik tanda bintangnya, dia akan masuk ke sumber penghasilan. Lalu kita lanjutkan, misalnya di halaman ke-6 kita buat slide baru. Saya ingin menampilkan ucapan terima kasih di slide penutup ini. Tulisan terima kasihnya kita akan pilih nanti dari word art. Nah, kita coba pilih dulu layout yang kita inginkan. Di sini kita klik layout. Misalnya saya ingin pilih yang blank. Nah, di sini tampilannya menjadi blank layoutnya. Lalu saya masuk ke insert. Di situ saya akan memilih word art untuk tulisan terima kasihnya. Sini saya pilih yang warna hijau misalnya. Nah, di situ lalu kita tinggal ketikkan kata terima kasih di text box yang ada. Lalu di situ muncul tulisan terima kasihnya. Kita kalau mau dibesarkan atau dikecilkan tinggal kita pilih yang sisi ujungnya. Lalu misalnya saya ingin isi text field-nya supaya tidak kosong. Sini saya pilih yang warna hijau tua. Saya klik, nah terisi. Misalnya kalau kita ingin outline-nya dikasih garis misalnya hitam atau hijau atau apa, kita tinggal klik di sini, saya pilih lagi hijau. Lalu di sini kita akan coba memberikan sedikit animasi untuk tulisan masuk dan keluarnya. Nah, di sini kita lihat, kita pilih tab animasi, lalu kita klik add animation. Di sini untuk yang masuknya, efek masuknya kita pilih di sebelah bawah di situ. More entrance effect, kita lihat agar tampil semua efek-efek untuk masuknya. Kita pilih untuk efek masuknya, misalnya di sini fly in, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada efek option juga, misalnya masuknya dari sisi bawah, atas, kanan, dan kiri, dan sebagainya. Misalnya kita pilih from left dari kiri. Lalu untuk exit efeknya kita pilih misalnya di sini disappear item, lalu kita pilih OK. Nah, untuk detailnya sendiri untuk animasi ini nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya, di video-video berikutnya. Nah, lalu di sini kita lihat di slideshow-nya langsung di halaman 6-nya. Begitu kita klik dia akan muncul terima kasih, begitu kita klik lagi dia akan hilang. Kemudian kita lanjutkan dengan coba membuat transisi, jadi efek perpindahan dari misalnya slide 1 ke slide 2. Kita akan biar lebih cantik. Di sini bisa kita pilih aneka transisi. Kita klik di halaman kedua jika ingin transisi dari halaman pada saat pindah dari halaman 1 ke halaman kedua itu terlihat. Kita pilih misalnya di sini swipe, lalu di situ kita bisa pilih efek optionnya, misalnya mau dari kanan, dari atas, dari kiri. Nah, di sini saya pilih untuk dari kiri dengan metode wipe. Pilihannya bisa kita coba nanti macam-macam, reveal, cut, dan sebagainya. Di sebelah atas bisa kita coba-coba nanti. Lalu masih di bagian transisi, di sini kalau kita ingin berpindah dari satu slide ke slide lainnya, kita by default itu akan menggunakan on mouse click. Jadi jika kita klik mouse-nya dia akan berpindah. Nah, kita akan coba rubah misalnya di halaman 1 ke halaman kedua. Jika ingin berpindah kita menggunakan
waktu, tidak menggunakan on mouse click. Jadi kita matikan on mouse clicknya, timenya kita hidupkan, kita ganti misalnya menjadi 4 detik. Jadi nanti pada saat kita buka halaman 1, otomatis setelah 4 detik akan pindah ke halaman kedua. Nah, kemudian di halaman kedua kalau kita klik di bagian yang kosong, itu akan berpindah halaman. Nah, misalnya kita ingin matikan itu sehingga hanya bisa berpindah dengan menggunakan hyperlink yang sudah kita buat, yaitu dengan klik utama tambahan investasi. Nah, kita matikan on mouse clicknya, jadi dia tidak akan pindah kecuali kita klik yang halaman hyperlink yang sudah kita buat. Nah, lalu kita akan matikan juga on mouse click untuk halaman 3, 4, dan 5. Di sini kita lihat untuk berpindah berarti dari halaman 3, 4, 5 dia hanya bisa kembali ke menu utama. Misalnya kita ingin sewaktu-waktu ke menu kita ingin sewaktu-waktu bisa keluar di halaman 3, 4, dan 5, maka kita buat satu link lagi. Begitu kita klik akan menuju ke halaman ke-6 atau terima kasih. Nah, kita buat sama seperti yang cara kita membuat yang bintang. Di sini kita akan menggunakan coba text box. Jadi menggunakan kata text box, kita ketikkan selesai di sini. Nah, kita perbesar selesainya ini, kita Ctrl A, di blok semua kata selesainya, lalu kita pilih size-nya yang lebih besar. Misalnya di sini saya pilih 40. Nah, di sini sudah kelihatan lebih besar. Lalu kita buat kata selesai ini, begitu kita klik dia akan langsung merujuk ke halaman ke-6 atau terima kasih. Nah, di sini kita buat link, kita klik link sama seperti sebelumnya. Terus kita linkkan itu ke halaman ke-6 dengan page in this document sama. Lalu di situ kita pilih yang ke-6, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai kita kopikan tombol selesai ini ke halaman ke-4 dan ke-5 sehingga nanti bisa berfungsi. Begitu kita klik bisa kembali ke menu utama atau ke halaman terakhir. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Kita review dari halaman 1 sampai halaman 6 dengan menggunakan animasi yang sudah kita buat dan juga transisi yang sudah kita coba buat. Nah, kita tekan Shift F5 untuk melihat hasilnya. Nah, kita akan coba presentasikan itu bukan dari current slide tapi dari beginning. Jadi kita klik slideshow, lalu kita pilih from beginning. Nah, di sini dia akan menampilkan dari awal, akan berpindah secara otomatis ke halaman kedua. Lalu di halaman kedua ini kalau kita klik dia tidak akan bisa diklik, harus mengklik hyperlink yang sudah kita buat. Linknya 3 hyperlink itu utama, tambahan, investasi. Kita klik misalnya yang utama, kita coba fungsinya. Kalau kita klik selesai, kalau kita klik di tempat lain juga sama, tidak akan bergerak. Kita harus klik salah satu dari antara selesai atau tanda bintang itu. Kita klik bintang untuk ngetes kembali ke halaman awal, lalu kita klik tambahan, lalu kita kembali lagi, kita coba sekarang yang investasi, kita klik. Nah, di sini kita coba sekarang selesai untuk ke halaman ke-6. Di sini menampilkan yang ucapan terima kasih. Kita klik dulu baru muncul terima kasihnya. Lalu setelah kita selesai, kita klik lagi, ucapan terima kasihnya akan hilang. Nah, demikianlah presentasi kali ini. Semoga bermanfaat.